Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Calik sekaligus dosen pengampu pemrograman berbasis objek. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andika Fali Rahman dengan NIM 24030450002 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan dan Implementasi Aplikasi Manajemen Perpustakaan Berbasis Java Desktop. Di sini kami menggunakan database-nya MySQL ya. Lalu presentasi ini akan kami sampaikan secara bergantian sesuai dengan pembagian materi yang telah kami susun. Jadi sistemnya di sini untuk presentasi kami akan bergantian. Yang pertama, presentasi akan dibuka oleh saudara Noval yang akan menjelaskan mengenai identifikasi atau analisis masalah serta rumusan masalah dari proyek yang kami buat. Lalu selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Halim yang akan membahas perancangan database, tampilan GUI, serta fungsi-fungsi utama pada aplikasi. Lalu yang ketiga, dari saya sendiri akan menjelaskan bagian di source code atau codingan atau implementasi programnya sekaligus menyampaikan kesimpulan dari proyek ini. Dan yang terakhir akan ada demonstrasi running aplikasi dari kami bertiga untuk menunjukkan hasil akhir dari aplikasi Java Desktop yang telah kami kembangkan. Nah, dengan adanya pembagian ini, kami berharap presentasi dapat berjalan secara runtut dan mudah dipahami. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada rekan kami, Saudara Noval, untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal dengan NIM 24030445051. Identifikasi masalah. Di lingkungan kampus atau sekolah, pengelolaan perpustakaan sering masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan buku dan peminjaman di buku besar atau file terpisah. Cara ini menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain, yang pertama, data mudah hilang atau rusak karena tidak tersimpan secara terpusat. Yang kedua, proses pencarian buku dan data mahasiswa lambat, terutama jika jumlah data sudah banyak. Yang ketiga, kesalahan pencatatan. Peminjaman sering terjadi seperti data tidak sinkron antara buku dan peminjam. Yang keempat, sulit membuat laporan. Peminjaman secara cepat dari akurat. Yang kelima, tidak adanya sistem keamanan login yang membatasi akses pengguna yang membatasi akses pengguna. Permasalahan tersebut menyebabkan efisiensi dan akurasi pengelolaan perpustakaan menjadi rendah. Next. Rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan analisis permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam aplikasi ini adalah yang pertama, bagaimana merancang aplikasi perpustakaan berbasis Java Desktop yang dapat mengelola data, buku, dan mahasiswa secara terstruktur. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan aplikasi dengan database MySQL agar data tersimpan aman dan terpusat. Yang ketiga, bagaimana membuat sistem peminjaman buku yang akurat dan mudah digunakan. Yang keempat, bagaimana menyediakan tampilan antarmuka GUI yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang kelima, bagaimana meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan pelayanan perpustakaan melalui aplikasi ini. Jawaban perumusan masalah. Yang pertama, perancangan aplikasi perpustakaan. Aplikasi dirancang menggunakan Java Desktop dengan struktur modul yang memisahkan pengelolaan data buku, mahasiswa, dan peminjaman sehingga data tersusun rapi dan mudah dikelola. Yang kedua, integrasi dengan database MySQL. Aplikasi diintegrasikan dengan database MySQL melalui koneksi JDBC sehingga seluruh data tersimpan secara terpusat, aman, dan dapat diakses kembali dengan cepat. Yang ketiga, sistem peminjaman buku. Sistem peminjaman buku dengan mencatat data, mahasiswa, buku, dan tanggal peminjaman secara otomatis sehingga proses peminjaman menjadi akurat, terkontrol, dan mengurangi kesalahan pencatatan. Next. Yang keempat, tampilan antarmuka GUI. Aplikasi menyediakan GUI yang sederhana dan user-friendly menggunakan Java Swing sehingga pengguna dapat mengoperasikan aplikasi dengan mudah tanpa memerlukan pelatihan khusus. Yang kelima, peningkatan efisiensi pengelolaan perpustakaan. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengelolaan data dari pelayanan perpustakaan menjadi lebih cepat, sistematis, dan efisiensi dibandingkan dengan sistem manual. Selanjutnya saya Muhammad Halim dengan NIM 24030450025 akan menjelaskan sedikit database dari aplikasi kami sekaligus GUI dan fungsinya itu. Fungsi dari aplikasi ini.
Jadi sebelum kita masuk ke demo aplikasi yang kelompok kami buat ini, izinkan saya untuk mengajak kalian semua mengintip di balik layar gitu. Kita akan melihat otak atau jantung dari sistem ini yang bisa disebut itu database-nya. Jadi sistem perpustakaan yang kami bangun ini menggunakan database MySQL, lebih tepatnya Workbench, sebagai fondasi utamanya. Kami merancangnya dengan prinsip efisiensi, di mana seluruh alur sistem ditopang oleh tiga tabel utama yang saling bekerja sama secara harmonis. Jadi pertama-tama bisa kita lihat dulu struktur dasarnya. Agar sistem ini punya data yang bisa dikelola, kami menyiapkan dua pilar sebagai data master atau data induknya. Yang pertama itu data mahasiswa, teman-teman. Nih, di sini kami kayak menyimpan data seluruh anggota perpustakaan. Kuncinya ada pada NIM yang kami tetapkan sebagai primary key. Tujuannya ini itu jelas bahwa identitas setiap mahasiswa itu unik dan tidak mungkin tertukar. Nah, selanjutnya itu ada tabel buku. Jadi di tabel inilah gudang inventaris kita. Sama halnya dengan tabel mahasiswa. Di sini ID buku juga kita set primary key. Jadi setiap buku tuh bakal berbeda gitu loh nomor-nomornya. Nah, selanjutnya itu ada tabel peminjaman. Kami sebut ini tabel ini kami sebut itu sebagai jembatan transaksi. Tugasnya itu sederhana, tapi sangat krusial gitu teman-teman. Yaitu mencatat siapa yang meminjam dan apa yang dipinjamnya, dan buku apa yang dipinjamnya. Di tabel ini, data mahasiswa dan data buku bertemu mm, dalam satu catatan waktu. Namun, bagian menariknya itu bisa dibilang di bagian waktu pengembalian. Kami sengaja mendesain agar kolom waktu kembalian ini adalah nol atau kosong. Karena disinilah logika utama sistem kami bekerja. Selama kolom tersebut masih nol, database akan mengirim sinyal bahwa buku tersebut statusnya masih sedang dipinjam. Sinyal inilah yang selanjutnya ditangkap oleh aplikasi untuk secara otomatis menyembunyikan buku tersebut dari daftar stok, sehingga tidak bisa dipinjam oleh orang lain. Jadi kolom ini tuh baru akan terisi tanggal secara otomatis hanya ketika buku benar-benar sudah dikembalikan oleh peminjam atau adminnya gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ke NetBeans-nya ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan menjelaskan sedikit GUI dan fungsinya gitu loh. Nah, untuk kolom login, tampilan dari aplikasi kami itu seperti ini. Ya, sederhana aja, minimalis. Itu ada di sini eh, kayak icon orang gitu, habis itu ada tulisan login, username, bisa diisi username, password. Selanjutnya ada tombol login. Dah, ketika tombol ini kita tekan itu kita bakal dibawa ke form home. Nah, di sini kalian bisa lihat gitu kalau ada gedung FTII sengaja karena biar biar bagus aja gitu lah kali ya. Nah, di sini juga ada 4 tombol sih lebih tepatnya. Yang pertama itu di tombol mahasiswa, ada tombol buku, ada tombol pinjaman dan tombol keluar. Ini mungkin saya jelaskan dari tombol keluar dulu. Jadi tombol keluar tuh ketika ketika kalian tekan tombol itu form itu bakal balik ke form login. Jadi kayak cancel gitu loh. Misal kalau nggak jadi ngecek gitu, balik ke form login. Nah, selanjutnya ada tombol mahasiswa. Jadi tombol mahasiswa itu ketika kalian pencet akan dibawa ke form mahasiswa. Nah, form mahasiswa itu begini teman-teman. Tampilannya tuh simple aja gitu ya. Ada ini logo mahasiswanya, ada kolom untuk mengisi NIM, nama, email, alamat, dan ada juga 4 tombol yang fungsinya itu untuk menambah, habis itu ubah data yang sudah ada, simpan data, dan hapus data. Di sini juga ada table yang isinya untuk menyimpan data dari NIM, habis itu nama, email, dan alamat. Selanjutnya di sini ada tombol kembali nih teman-teman. Jadi tombol kembali ini kalau dipencet itu bakal
balik ke from home. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tombol buku. Nah, kalau tombol buku dipencet itu kalian akan dibawa ke form buku. Tampilannya kurang lebih sama ya kayak form mahasiswa. Ada untuk mengisi kolom NIM, kolom nomor buku, judul buku, penulis, penerbit. Selanjutnya ada 4 tombol yang sama, yaitu tambah, ubah, simpan, dan hapus. Nah, bedanya itu di tabelnya juga teman-teman. Yang dimana itu buat yang sebelumnya di mahasiswa itu ada NIM, nama, alamat email di sini diganti gitu jadi nomor buku sesuai yang ada di form buku ini, nomor buku, judul buku, penulis, dan penerbit. Dan di sini juga ada sedikit ya gambar buku begitulah. Nah, kalau kita pencet tombol kembali, kita bakal kembali ke home juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jika tombol peminjaman ini dipencet gitu. Kita akan masuk ke form pinjaman. Nah, form pinjaman ini beda gitu ya teman-teman ya. Tampilannya sama ya tombol-tombolnya juga beda gitu. Nah, di form pinjaman ini kita bisa memilih buku. Ini kita memakai combo box. Ini mahasiswa kita juga memakai combo box. Waktu pinjaman kita memakai GD user itu harus diinstal dulu library-nya. Waktu pengembalian juga GD user. Nah, bedanya tuh di tombolnya gitu teman-teman. Yang sebelumnya di form mahasiswa dan buku ada 4 tombol, di sini cuma ada 3 tombol, yaitu tambah, simpan, dan kembalikan. Jadi, misal kalau kalian pencet tambah, sama sama sih intinya. Kayak buat nambah bisa kalian isi nih nomor buku nih mahasiswa pemilihan waktu pinjaman. Nah, ketika kalian simpan data data yang udah kalian isi itu bakal masuk tabel ini gitu. Nah, beda itu dikembalikan teman-teman. Jadi saat buku sudah selesai dipinjam gitu ya ibarat kata ya. Kalian bisa klik data yang ada di tabel ini untuk kalian isi di apa sih namanya nih di dead user di waktu pengembalian untuk mengembalikan ke apa sih ibarat kata tuh ngebalikin ke perpustakaannya gitu. Nah, baru nanti di sini bakal muncul historis gitu. Nanti bakal dijelasin ya. Muncul historis gitu kalau buku itu kayak sudah dipinjam gitu. Nah, kalau kita pinjam kembali, bakal kembali juga ke from home. Mungkin segitu saja ya yang bisa saya sampaikan di GUI fungsinya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan kami sampaikan di run aplikasi saat run aplikasinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ya tentang codingan dan juga kesimpulannya nanti. Pertama untuk codingan dari project aplikasi kami itu yang ingin saya bawakan adalah library-nya dulu sih. Untuk library tolong ditampilkan. Nah, untuk library-nya sendiri di sini ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama tuh ada absolute layout. Absolute layout itu tuh untuk menampilkan tampilan gitu, sebuah gambar yang nantinya akan ada di GUI-nya. Dan tadi kalau kalau tidak salah teman saya Halim itu udah menampilkan GUI-nya sekilas itu. Lalu yang kedua adalah MySQL connector. Ini tuh untuk mengkoneksikan antara database-nya yang melalui MySQL Workbench dengan si Java Java desktopnya ini, si NetBeans-nya. Kalau nggak ada MySQL connector nanti database-nya tuh nggak bisa terkoneksi gitu teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada JCalendar. JCalendar ini nih fungsinya buat memasukkan kalender, memasukkan box kalender yang tadi ada di form peminjaman. Nah, kalau misalkan tidak ada JCalendar ini, nanti form peminjaman yang ada data kalendernya itu nggak bisa diakses teman-teman. Oke, lanjut aja langsung kita ke form-formnya yang ada di depan layar kaca Anda. Pertama kita ke project aplikasi dulu. Project aplikasi di kelas project aplikasi ini terdiri dari package. Package pertama ada project aplikasi ya. Ini menandakan bahwasanya class ini tuh berpackage di project aplikasi gitu. Jadi dideklarasikannya tuh di project aplikasi. Lalu yang kedua ada main main metodenya ya.
metode utamanya. Metode utamanya itu project aplikasi itu sendiri. Di bawahnya itu ada ada metode yang nantinya buat apa sih? Oh ya, di bawahnya itu tuh ada metode yang nantinya akan mengeksekusi metode-metode lainnya gitu, teman-teman. Di bawahnya juga ada ada konstruktor neologin, lalu juga ada konstruktor mahasiswa juga, dan konstruktor lainnya gitu di bawahnya. Nah, next. Nah, di form login ini nih package-nya masih sama ya, masih satu project di project aplikasi. Lalu ada ada import. Importnya itu tuh ada dua, ada Java image dan Java swing image icon, teman-teman. Nah, untuk penjelasannya ya, importnya yang Java image ini nih berfungsi untuk memanipulasi gambar. Lalu untuk yang Java image icon itu digunakan untuk menampilkan gambar pada komponen swing, seperti contohnya Java label atau enggak Java button. Lalu yang di bawahnya itu tuh ada deklarasi kelas ya di bawahnya itu. Deklarasi kelasnya di sini ada main metodenya, public class login extend Java swing gframe penjelasannya. Jadi di sini nih variabel login ini nih, dia itu tuh adalah turunan dari gframe-nya sendiri gitu. Artinya si login ini nih adalah form dari GUI-nya, memiliki semua fitur gframe. Contoh misalnya ada window, close atau minimize. Lalu di bawahnya ini kan ada public login dan init komponen ya. Nah, ini disebutnya konstruktor. Konstruktornya ini fungsinya apa? Di init komponen ini berfungsi untuk membuat komponen GUI-nya, lalu yang kedua mengatur layout, yang ketiga menambahkan event listener di init komponennya itu. Lalu kita ke bawah lagi. Ini kalau ini txt user action form perform itu buat teks ya, teks username-nya itu sendiri. Lalu ke bawahnya. Nah, untuk J button perform ini sebenarnya ini tombol login ya. Tombol login. Fungsinya untuk yang pertama dari tombol login ini nih, di sini kan ada tulisannya username dan itu ya, dan password ya. Jadi ketika kalian ingin mengetik di tombol login tuh di sini kalian bisa menuliskan kata admin dan juga passwordnya. Nah, untuk passwordnya itu di sini nih tidak terlihat gitu. Dan ini emang udah bawaan dari dari teks passwordnya, dari teks field yang buat khusus password itu. Nah, terus di sini juga tipe datanya itu string ya, teman-teman. Di situ udah terlihat neostring. Lanjut ke bawahnya. Di bawahnya ini tuh itu apa sih namanya? Buat metode untuk mengeksekusi semua metode-metode yang ada di atas. Public static void. Jadi ya ini buat eksekusi aja, eksekusi yang ada di atas. Nah, di situ juga ada tulisannya neurunable, public void run. Di sini juga ada constructor yang run untuk loggingnya. Nah, udah lanjut kita ke home. Nah, di home ini nih ada lagi-lagi package-nya masih sama ya, project aplikasi, karena emang ini kan satu project. Lalu di sini ada dua import. Yang pertama itu dimension. Dimension ini fungsinya apa? Untuk menyimpan ukuran, misal lebar atau tinggi dalam suatu form tersebut. Lalu ada toolkit. Toolkit ini fungsinya apa? Digunakan untuk mendapatkan informasi dari layar atau screen resolution. Nah, kedua library ini nih berfungsi untuk mengatur posisi gframe ke tengah layar. Maksudnya ke tengah layar ini nih, ke tengah layar dari desktop kalian gitu. Biar nggak terlalu di pinggir-pinggir banget atau di atas-atas banget. Nah, terus yang bawahnya itu ada public class home, extend Java swing gframe. Di sini nih fungsinya dia ini nih sebagai main method gitu. Metode utama di class ini. Nah, di situ kenapa ada tulisan home? Home itu tuh untuk sebagai menu utama dalam aplikasi ini, namanya home.
Lalu terus juga dia ada extend juga ya, ada extend. Nah, extendnya ini nih berfungsi sebagai form UI-nya sendiri gitu dari extendnya. Jadi kayak dia nih mewariskan dari apa namanya home-nya itu Java Swing extendnya ke bawah lagi. Di bawahnya juga ada constructor home ya. Constructor home ini lagi-lagi fungsinya sebagai itu apa namanya sebagai pembuatan komponen UI kayak tadi panel, button, label, layout. Nah, itu disimpan di constructor ini. Lalu ke bawah lagi. Terus ini ada itu ya, ada metode tengah, private void tengah. Fungsinya apa? Ini untuk menempatkan Gframe tepat di tengah layar, teman-teman. Jadi apa namanya sama kayak yang tadi tuh. Jadi tengah apa namanya biar nanti ketika desktop ini dijalankan itu tuh dia nggak terlalu di pinggir atau di kanan, jadi benar-benar pure di tengah. Tombol apa metode untuk menjalankan semua metode yang ada di sini. Nah, lanjut ke mahasiswa. Di sini package-nya masih sama, project aplikasi. Lalu juga untuk importnya di sini agak banyak ya. Nah, saya jelaskan beberapa. Seperti dimension lagi-lagi untuk mengatur ukuran layar. Lalu juga toolkit untuk mengambil resolusi layar. Terus juga ada Java SQL untuk koneksi dan operasi database di MySQL-nya. Lalu ada J option panel, J option panel itu untuk menampilkan dialog. Lalu ada JTable untuk table GUI-nya sendiri dan default table model untuk model data dari si Java table-nya tersebut. Ke bawah. Nah, di sini ada apa public class mahasiswa. Lagi-lagi ini main method dari class mahasiswa ini sendiri. Fungsinya apa? Fungsinya apa namanya? Yang pertama itu untuk menjalankan untuk jadi metode utama di form ini. Yang kedua, di sini dia juga mewarisi dari Java frame-nya itu sendiri di Java X-Swing Gframe. Lalu di bawahnya itu ada beberapa variabel global. Yang pertama itu ada private home ke atas. Baik di apa namanya di main method mahasiswa ini ada beberapa variabel global. Yang pertama itu private home menu. Yang kedua itu ada private default table model. Lalu yang ketiga ada private connection. Yang keempatnya ada private statement, dan yang terakhir itu ada tipe data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam si Java table-nya tersebut. Kita beritahukan dulu maksudnya kenapa di sini ada beberapa variabel global. Yang pertama, home itu tuh sebagai referensi ke form home-nya itu tersebut. Jadi misalkan dari form home-nya ingin masuk ke kelas mahasiswa, nanti dia langsung mengakses gitu, dan ini sangat penting ya untuk form-form yang nantinya di buku dan di peminjaman. Lalu yang ke table apa namanya yang table get default table model itu untuk si model data table bukunya itu sendiri gitu teman-teman. Dan connection tuh untuk koneksi ke database ini juga penting karena kalau nggak ada ini nanti nggak bisa terkoneksi. Yang kedua itu untuk statement ini nih untuk menjalankan si database SQL-nya tersebut gitu. Dan yang terakhir ini si string data untuk menyimpan satu database dan juga sebagai tipe data yang nantinya akan ada di dalam table. Lalu di sini ada beberapa konstruktor, ini cukup banyak ya konstruktornya. Yang pertama itu apa mahasiswa, di dalam mahasiswanya juga ada init komponen, ada juga OpenDB sebagai konstruktor untuk membuka database. Lalu juga ada tampilkan grid untuk menampilkan data yang ada di table. Lalu juga ada tengah tuh sama kayak tadi untuk menempatkan Gframe-nya itu di tengah. Lalu juga ada nonaktif itu untuk menonaktifkan input awal. Kita langsung saja ke private void OpenDB. Oh ya, sebentar, ke atas lagi nih. Nah, untuk public mahasiswanya ini kurang lebih sama ya. Fungsinya apa? Jadi gini, kenapa kita membuat dua konstruktor? Jadi konstruktor yang di atas itu pure murni untuk frame untuk metode yang ada di mahasiswanya. Kalau yang bawah itu tuh untuk metode yang ada di home menu. Jadi kenapa kita mengambil dua konstruktor sekaligus? Karena ketika nanti teman-teman mau mengisi data, itu tuh masih bisa tersimpan gitu di metode mahasiswa ini. Jadi nanti ketika misalkan contoh saya ingin menginput namanya misalkan Muhammad
Akmaludin contoh. Nah, jadi ketika nanti si Akmaludin ini sudah tersimpan di form mahasiswa, kita kan bisa kembali tuh ke home. Nah, nanti ketika kita balik lagi dari home ke formnya mahasiswa, itu masih ada datanya Akmaludin. Oke, ke bawah. Ini untuk database ya, OpenDB. Kita lanjut ke untuk database. Di database ini nih sebenarnya simpel, metode yang ada di sini dia itu berfungsi sebagai koneksi database. Udah, itu aja, nggak lebih. Di sini juga ada isinya, ada password, ada nama username-nya juga, dan ada alamat dari si database-nya tersebut. Kita kebetulan pakai localhost 3306 untuk MySQL Workbench, dan di sini juga ada library-nya MySQL CG CDBC driver yang tadi udah saya beritahukan berfungsi sebagai koneksi antara database dengan Java-nya sendiri. Oke, kita ke bawah. Di sini mungkin kita jelaskan sesingkat mungkin ya, seefektif mungkin. Jadi untuk non-aktif ini fungsinya yang pertama sebagai form pertama yang akan dibuka. Yang kedua, form ini nih digunakan setelah kita menyimpan, kita menghapus, dan kita mengubah. Jadi form ini tuh menonaktifkan sebuah tombol-tombol yang ada dan juga sebuah teks-teks yang ada. Udah, itu. Lalu untuk tombol aktif ini nih, dia itu tuh kebalikannya dari tombol nonaktif, dan biasanya dia itu digunakan untuk tombol tambah. Di sini nanti kan kita ada tombol tambah tuh. Nah, tombol aktif ini nanti bekerja. Metode aktif ini nanti bekerja. Terus ada kosong. Kosong ini nih untuk mengosongkan teks yang akan nanti kita mau kita tulis. Misalkan kita kan mau nulis teks di text field-nya itu. Nah, text field-nya itu tuh harus dimulai dari kosong, nggak bisa langsung diisi gitu. Kalau metode ini nggak ada, otomatis kita nggak bisa ngisi ngisi text field-nya. Nah, ini juga ada model table ya. Model get default table itu adalah model dari table tersebut. Di sini juga ada itu ya, algoritma dari Boolean. Nah, di situ ada false juga ya. Lalu ke bawah nah, kita sampai ke metode tampilan grid. Untuk tampilan grid ini fungsi paling utamanya adalah dia itu untuk membaca semua sistem atau CRUD yang ada di dalam form mahasiswa ini. Jadi fungsinya dia tuh untuk membaca semua metode yang ada di dalam table tersebut dan akan ditampilkan. Jadi kalau misalnya nggak ada tampilan dari grid ini, data kalian tuh nggak bisa tampil di frame-nya. Oke, ke bawah. Metode tampil itu, jadi cara kerjanya tuh ketika nanti data ditampilkan ke text field, tombol ubah dan hapus itu aktif. Tapi nomor buku itu tidak bisa diubah. Lanjut ke tombol tengah. Tombol tengah ini yang tadi udah dijelasin. Ke metode tengah. Metode tengah nih yang tadi udah dijelasin untuk menempatkan framing kalian tuh di tengah ya, frame. Lalu ada tombol tambah. Tombol tambah ini nih fungsinya untuk menambah inputan yang data yang sudah kalian buat ya. Di sini tuh ada beberapa alurnya. Kita memakai if di sini. Dan nanti ketika kalian ingin menambahkan data itu langsung bisa pakai tombol tambah ini, tinggal ditambah klik gitu. Lalu selanjutnya ada button kembali. Button kembali ini sebenarnya button yang itu mengeluarkan form mahasiswa kembali ke form home-nya. Jadi ketika nanti kalian sedang melakukan sebuah instruksi gitu, kalau kalian mau kembali, kalian bisa pakai button ini. Dan ini ada buttonnya di pojok kiri. Di situ ada button hapus. Button hapus nih kurang lebih lawannya dari button tambah ya. Dia menghapus data yang ada di dalam table gitu. Dan button hapus ini tuh terintegrasi langsung ke OpenDB. Dan tadi tombol tambah juga terintegrasi ke OpenDB juga gitu. Sebagai sarana untuk mengkoneksikan langsung ke MySQL Workbench-nya. Button simpan. Button simpan ini untuk menyimpan data yang sudah kalian buat di dalam table-nya. Nah, ini kenapa di sini ada langsung itu ya, connection langsung ke MySQL, karena data-data ini nih langsung nyambung ke
MySQL gitu, MySQL Workbench-nya. Dan ini nih sangat penting ya teman-teman, kalau nggak ada data ini ya data kalian nggak bisa masuk. Button ubah nih sebenarnya mirip cara kerjanya dengan button hapus. Hanya bedanya dia itu tuh nggak menghapus data, tapi dia itu tuh lebih mengubah variabel yang ada di dalam si table tersebut. Sebutuhnya misalkan kalian butuhnya apa, itu tuh langsung bisa pakai button ubah. Table mahasiswa mouse click. Jadi di sini nih si tabelnya ini bisa kalian interaksikan gitu dengan dengan pointer kalian. Kalau nggak ada ini ya nanti nggak bisa diklik table lah gitu. Untuk metode ini sama kayak tadi, untuk menjalankan semua metode-metode yang ada di sini, public static void main gitu kan. Jadi ini nih metode yang penting ya. Kita lanjut saja ke buku. Baik, kita sekarang di kelas buku. Nah, untuk di kelas buku ini nih semuanya sama metodenya, sama semua seperti yang ada di kelas mahasiswa. Hanya bedanya pertama di tampilan GUI, kedua di nama variabelnya. Udah itu aja. Sisanya sama semua. Bisa dilihat ke bawah. Pertama ada public buku sebagai konstruktor utama, lalu juga ada public buku yang home sebagai konstruktor yang ada di home. Ke bawah lagi, boleh. Kita langsung bahas aja ke bawah. Nah, tuh ada non-aktif, ada aktif juga. Tadi udah sempat kita jelaskan kan. Lalu juga ada table, ada tampil grid juga. Hampir sama lah intinya. Mungkin kita langsung ke form peminjaman aja ya, karena di sini metodenya sama semua kecuali nama variabelnya aja yang beda. Disesuaikan dengan nama yang ada di GUI-nya itu sendiri. Kelas peminjaman, untuk kelas peminjaman ini sebenarnya hampir sama dengan yang ada di kelas buku dan mahasiswa, hanya perbedaannya sedikit di bagian combo box-nya aja. Coba langsung ke bagian combo box. Sisanya itu dia sama semua di bagian combo box dan di bagian G calendar. Di sini tuh ada beberapa yang nantinya sedikit perbedaan. Contoh di reset tampilan. Ini tuh fungsinya buat mereset yang ada di dalam Gtable-nya itu. Lalu juga ini isi combo. Isi combo tuh metode yang digunakan untuk menjalankan semua variabel yang ada di dalam combo box tersebut. Sisanya sama. Langsung ke Gcalendar. Bedanya lagi nih di form peminjaman ini, dia tuh ada button kembalikan. Jadi fungsinya button kembalikan ini nih akan berfungsi setelah si datanya itu tuh sudah tersimpan. Kalau datanya belum tersimpan, dia tuh nggak bisa mengembalikan aksinya gitu. Maksudnya mengembalikan aksi itu bukan aksinya yang dikembalikan. Jadi ada tombol namanya kembalikan buku maksudnya. Jadi kan di sini kan ada peminjaman buku, tombol peminjaman. Nah, ketika nanti data sudah masuk ke dalam Java table, tombol peminjaman itu tuh nggak bisa berfungsi lagi di variabel yang sudah kita simpan. Adanya itu langsung tombol kembalikan. Jadi fungsinya kenapa seperti itu? Jadi untuk aturan yang ada di perpustakaan itu, ketika kita mau meminjam sebuah barang atau meminjam sebuah buku, itu tuh nggak bisa antara tombol peminjaman dan kembalikan itu terjadi di waktu yang sama. Karena kalau misalkan lucu nih, misalkan orang baru minjem buku, dia langsung mengembalikan buku gitu di waktu yang sama, dalam inputan yang sama, itu nggak bisa seperti itu. Jadi kalau mau dia mengembalikan buku ya dia harus input lagi dan harus dicari lagi datanya. Jadi seperti itu tombol kembalikan ini. Nah, mungkin untuk tadi kan kita sudah membahas tombol kembalikan ya. Ini tombol peminjaman. Peminjaman ini sih untuk di kalendernya gitu. Jadi nanti sistem kerjanya kalian itu tuh buat teman-teman tuh nanti kan ingin sudah mengisi semua datanya dari atas ke bawah. Nah, nanti itu tinggal kalian klik peminjaman. Nah, di peminjaman ini nih hanya akan ada ketika kalian sudah mengisi semua text field di atas dan combo box-nya gitu, dan juga di calendar box-nya. Udah itu aja sih kalau untuk tombol peminjaman ini. Dia tuh kebalikan dari tombol pengembalian. Nah, ini kayak biasa. Ini tuh untuk mengeksekusi sebuah metode yang di atas. Dah, itu sisanya udah selesai semua untuk semua metode yang ada di dalam form project aplikasi kami ya. Di project aplikasi perpustakaan kami. Baik, untuk ke tahap selanjutnya ya, kita akan langsung melakukan simulasi untuk project kita. Mungkin tadi sempat
sudah melihat ya tampilan GUI dari project kami. Nah, ini sekarang akan langsung kami running ya untuk project. Langsung saja di running dari project aplikasi. Dari form login ini akan disampaikan oleh teman saya kepada Muhammad Noval, disilakan. Oke. Jadi saya akan menjelaskan form login. Form login itu ada dua, yaitu username dan password. Nah, ketik username-nya. Username-nya adalah admin. Lalu passwordnya 54321. Oke, kenapa nih bintang? Karena dalam passwordnya itu memiliki spesial code. Jadi kita nge-hide passwordnya. Lalu klik login. Nah, di sini di from home itu ada 3 button, yaitu mahasiswa, buku, pinjaman. Yaitu saling menghubungkan ke from itu. Lalu yang terakhir ada button keluar. Jadi kalau kita pencet button keluar itu otomatis balik ke menu login. Coba pencet button login keluar. Nah, balik ke menu login menu login lagi. Lalu ada from mahasiswa paling. Nah, tadi untuk form home dan form loginnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Saudara Noval. Mungkin untuk form mahasiswa dan form bukunya bisa dijelaskan oleh Saudara Halim kepada Saudara Halim, disilakan. Yang pertama saya akan menjelaskan form mahasiswanya dulu. Nah, cara menambahkan data dalam form mahasiswa ini, mula-mula kita harus mengklik tombol tambah. Nah, sebelum klik tombol tambah tuh tombol ubah, simpan, hapus tuh nggak bisa diklik karena ya harus ditambahin dulu gitu datanya yang mau dimasukin. Maaf. Nah, setelah kita klik tombol tambah, kita coba masukkan data-datanya dulu 40, 30. Nah, selanjutnya setelah udah ditambahin data yang mau kita tambahkan, kita klik tombol simpan. Nah, udah masukkan Mat Halim, M Halim. Nah, kalau kita mau ngubah datanya itu kita perlu hanya ngeklik data yang kita pilih, yang ingin kita ubah gitu dari tabelnya. Ini contohnya ini Muhammad Tofal nih. Saya pengen ubah data ini Muhammad Tofal. Nah, NIM-nya itu kan nggak bisa kita ubah karena NIM itu kita set di database itu foreign key. Jadi udah tetap segitu gitu, nggak bisa diubah dan nggak bisa disamain gitu NIM-nya. Jadi udah NIM-nya itu doang gitu. Nah, coba kita ubah ya. Ini nah, coba apakah benar kalau kita klik ubah. Oh ya, kalau pas mengubah data itu tombol simpan nggak bisa kita klik karena eh, untuk menyimpan data yang sudah diubah itu cukup mengklik tombol ubahnya saja. Coba kita klik ubah, yes, itu udah nah, udah benar nih. 240 30 45 051 Muhammad Juki Jukil ini condet. Nah, gimana cara ngapus datanya nih? Cara ngapus data itu pilih salah satu nih, misal kalau Andika nih, kita udah klik nih. Jadi tinggal klik hapus. Yakin? Ya. Nah, data telah terhapus. Jadi data Andika ini udah nggak ada gitu di anggota perpustakaan di database anggota perpustakaan ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan form buku. Form buku itu kurang lebih sama ya. Jadi sebelum kita ngeklik tombol tambah tuh tombol ubah, simpan dan hapus buku itu nggak bisa diklik. Jadi kita tambah dulu, kita masukkan nomornya itu nomor 6 deh. Iya. Nah,
kita simpan. Nah, udah muncul nih di tabel data yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, kalau ngubah itu sama, kita ubah apa yang mau diubah, dan nomor buku itu juga kita set di database itu foreign key, jadi nggak bakal bisa diubah, nggak bakal bisa ada yang sama, jadi nggak ada duplikatnya gitu. Kita ubah. Kita ubah. Ini tombol simpan juga di sini, saat kita ngubah data tuh di form buku juga nggak bisa disimpan, nggak, juga nggak bisa dipencet maksudnya. Nah, kita ubah, yakin mengubah data ini ya berhasil. Nah, data udah berubah, data sudah berhasil berubah itu di Bakso, Pak D, dan Studio. Studio, bukan Studio. Nah, cara ngapusnya itu kurang lebih sama ya. Kita pilih dulu data mana yang pengen kita hapus, kita klik nih. Contoh ini yang 6 nih ya. Nah, terus tinggal klik tombol hapus. Yakin mau menghapus data ini? Yes. Data telah dihapus. Nah, data udah nggak ada di database, di database SQL dan di table yang ada di aplikasi ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari from mahasiswa dan from buku. Baik, untuk selanjutnya saya akan langsung menjelaskan ya tentang form form peminjaman. Langsung aja kita ke form peminjamannya, tinggal diklik. Nah, di sini sedikit berbeda ya teman-teman. Bukan sedikit sih, banyak yang perbedaan gitu antara form mahasiswa dan form buku dengan form peminjaman. Di form peminjaman ini kebetulan kita makainya itu combo box untuk yang di nomor buku dan di mahasiswa. Lalu untuk waktu peminjaman kita tadi sudah sempat menjelaskan ya tentang library G Calendar. Nah, ini fungsinya untuk menaruh kalender box di sini. Nah, di situ juga ada tanggalannya ya, dan ini real time ya kalendernya ini. Kita langsung aja ya simulasikan. Yang pertama langsung ke nomor buku. Nah, misalkan saya mau Madilog, coba di nomor 1. Madilog. Lalu nih mahasiswa. Nah, nih mahasiswa ini ngeling langsung ya ke database yang mahasiswa. Misal Muhammad Noval, lalu waktu peminjamannya. Misal hari ini, langsung ke simpan. Oke. Nah, teman-teman di sini saya akan menjelaskan ya kenapa tadi ketika saya sudah mengisi sudah mengisi formnya itu tombol kembalikan nggak berjalan, karena tombol kembalikan hanya berjalan ketika kita sudah mengisi data tersebut. Contoh misalkan kalau ingin tombol kembalikannya itu ada, kita langsung klik aja nih, misalkan di Muhammad Noval, kita klik. Nah, tombol kembalikannya jadi berfungsi di situ. Jadi kenapa tadi saya bahas panjang lebar di form peminjaman itu tentang tombol kembalikan. Jadi tombol kembalikan ini hanya berfungsi ketika data sudah tersimpan. Nggak bisa ketika data belum tersimpan kita langsung kembalikan, kan lucu gitu. Data belum nyimpen tiba-tiba kita udah ngembalin buku. Nah, kita kapan minjemnya? Langsung aja ke tombol kembalikan. Kita ke waktu pengembalian. Waktu pengembalian bisa tanggal 9, kembalikan. Oke. Nah, di sini udah itu ya, udah apa namanya? Udah terlihat semua data-datanya. Dan kenapa di sini nggak ada tombol hapus? Karena ini sebagai history dari kita ya. History kita yang nantinya nggak bakal hilang gitu. Ketika nanti kita butuh-butuh apa namanya data buku ada hilang, nah kita bisa lihat nih siapa aja yang minjem gitu. Kalau misalnya ada tombol hapus nanti bisa disalahgunakan sama admin-admin yang bandel. Udah sih untuk form peminjaman hanya segitu aja. Oh ya, saya tadi lupa satu hal ya. Untuk di form peminjaman ini nih ada satu variabel yang unik. Misalkan nih, saya akan menambah orderan bukunya di nomor buku. Misal saya mau minjem buku Laut Bercerita. Lalu misalkan mahasiswanya bebas yang mau minjam, bisa Halim. Lalu disimpan. Nah, di sini kan sudah ada data Halim sedang minjam Laut Bercerita ya. Coba kita ke tombol tambah lagi.
kita cari di nomor buku. Nah, laut berceritanya tuh hilang, nggak ada di sini. Jadi fungsinya apa namanya? Jadi ketika buku itu sudah dipinjam, itu tuh nggak bakal berfungsi, nggak bakal ada gitu di list nomor buku. Nah, itu fungsinya juga tuh di sini datanya benar-benar terintegrasi dengan baik gitu teman-teman. Udah, sekian dari saya. Mungkin kita langsung lanjut ke kesimpulan aja ya. Langsung ke kesimpulan ya yang akan dibacakan oleh rekan saya, saudara Noval. Kepada saudara Noval disilakan. Oke, baik, saya akan membacakan kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perpustakaan secara manual memiliki banyak keterbatasan, seperti tingginya risiko kehilangan data, lambatnya proses pencarian, seringnya kesalahan pencatatan, serta sulitnya pembuatan laporan dan pengendalian akses pengguna. Permasalahan tersebut menyebabkan efisiensi dan akurasi pengelolaan perpustakaan menjadi rendah. Sebagai solusi, dikembangkan aplikasi perpustakaan berbasis Java Desktop yang terintegrasi dengan database MySQL. Aplikasi ini mampu mengelola data buku, mahasiswa, dan peminjaman secara terstruktur dan terpusat, dilengkapi dengan sistem login serta antarmuka grafis atau GUI yang sederhana dan mudah digunakan. Dengan adanya sistem peminjaman yang terkomputerisasi, proses pencatatan menjadi lebih akurat, data lebih aman, dan pelayanan perpustakaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, penerapan aplikasi perpustakaan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data dan pelayanan perpustakaan secara signifikan dibandingkan sistem manual yang sebelumnya digunakan. Baik, sekian kesimpulan dari kami ya. Nah, mungkin untuk presentasi akan segera kami tutup ya. Mungkin banyak kekurangan dari presentasi kami dan juga mungkin juga banyak juga pula kekurangan yang ada di proyek kami ya. Ya, kami juga butuh saran, butuh kritik karena kami juga masih dalam tahap belajar. Sekian dari kami, bila banyak salahnya mohon maaf. Bilahi fisabilil haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.